Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله. Inilah kompleks pesantren Sabilil Mutakin cabang Pangandaran. Pesantren ini berlokasi di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, berbatasan dengan Perhutani Unit 3, Jawa Barat, Banten. Pesantren Sabilil Mutakin atau biasa disingkat PSM Pangandaran merupakan cabang ke-99 dari Pesantren Sabilil Mutakin yang berpusat di Takaran, Magetan, Jawa Timur. PSM Pangandaran berdiri tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Semuanya memang serba 9, termasuk masjidnya. Masjid yang lagi direnovasi ini berbentuk persegi 9. Saat ini ada sekitar 350 santriawan dan santriawati yang sedang menimba ilmu di PSM Pangandaran. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para santri di sini diwajibkan untuk mondok atau konsep pesantren 24 jam. Tujuannya agar mereka bisa belajar mandiri, terbiasa bersosialisasi, bertanggung jawab pada diri sendiri, belajar berempati, dan lain-lain. Seluruh aktivitas para santri dikontrol oleh 30 guru dan pembimbing. Jadi di pesantren ini sebenarnya 24 itu adalah belajar. Jadi mainnya anak pun adalah belajar di sini itu. Dia bergaul dengan teman adalah belajar. Kenapa seperti itu? Karena kita sadar bahwa pembelajaran ini kan banyak aspek ya. Jadi kita maknai bahwa yang dimaksud belajar di sini tidak hanya KBM di kelas-kelas, tetapi kehidupan sehari-hari anak ini adalah kita ciptakan, dia adalah belajar. Sore hari saatnya bersantai bagi para santri PSM. Usai sholat asar berjamaah, biasanya mereka menghabiskan waktu dengan berolahraga, main bulu tangkis, sepak bola, atau sekadar bercengkrama bersama teman. Sebagian santri yang lain menghabiskan waktunya dengan melantunkan albar janji. Biasanya mereka berkelompok disesuaikan dengan tingkatan atau pelajaran masing-masing kelompok. Kini waktunya makan sore. Untuk santri perempuan, aktivitas ini biasanya dilakukan sebelum datangnya waktu maghrib. Sedangkan santri laki-laki, biasanya ritual makan seperti ini dilakukan setelah sholat maghrib. Mereka biasanya makan secara berkelompok atau per kamar. Menu yang disajikan perharinya bervariasi. Ada daging, ikan, telur, sayuran, dan lain-lain. Disesuaikan dengan asupan gizi yang dibutuhkan para santri. Dan kali ini menunya ada tempe, mie goreng, dan telur. Usai sholat maghrib, para santri diwajibkan membaca Al-Quran. Biasanya mereka ngaji berkelompok berdasarkan kemampuan dan tingkatannya. Mereka dibimbing oleh para ustadz atau ustazah dan santri senior.
Kegiatan ini berlangsung hingga datangnya sholat Isya. Kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan. Aktivitas santri di PSM Pangandaran memang sangat padat. Selepas Isya misalnya, mereka diwajibkan untuk ngaji kitab kuning. Para santri dibagi per jenjang dan per kitab, seperti kitab Jurmiyah, Nahwu, Alfiyah, Tasya'uf, kitab fikih, dan tafsir. Setelah habis Isya, ada beberapa kegiatan yang inti pengajian kitab kuning seperti yang sudah tadi. Terus ada beberapa kegiatan mingguan seperti muhadharah tadi, terus baca sholawat al-Barzanji dan lain-lain yang sifatnya insidental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya unjuk kabisa atau istilahnya muhadharah, dan momen ini yang paling ditunggu oleh para santri. Kali ini mereka lomba pidato dalam berbagai bahasa. Likai asbiroda iman fil musibah ya. Ya, PSM Pangandaran memang memberi ruang seluas-luasnya kepada para santri untuk menggali seluruh potensinya. Mereka difasilitasi dan didorong untuk terus berprestasi. Setiap seminggu sekali ada muhadharah atau lomba antar siswa dalam menampilkan kebiasaannya. Mereka dinilai dan nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam buku nilai. Mingon ngegantos di mingon. Jadi memang kita programkan untuk di pesantren ini semua potensi anak bisa tergali, mulai dari yang katakanlah untuk bisa berpidato, bakat berpidato kita fasilitasi di kegiatan muhadharah. Ada juga yang misalnya potensi untuk di tilawatil Quran, kita juga ada kegiatan untuk tahsinul qiraah, yaitu latihan membaca Al-Quran dengan lagu. Juga yang anak punya bakat di bidang kepemimpinan, kita juga ada organisasi santri yang namanya adalah Ikatan Warga Pelajar Santri Pesantren Sabilul Mutakin. Selain pidato, berbagai kebiasaan siswa ditampilkan dalam muhadharah. Ada band, baca puisi, kaligrafi, tagoni, dan lain-lain. Seperti yang sedang tampil sekarang, yaitu grup tagoni atau hadroh yang dibawakan oleh santriawati tingkat sanawiyah. Kita sediakan untuk alat-alat musiknya, kita sudah lengkap, band. Jadi ada anak-anak kalau mau latihan yang pengen ngeband itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi ketika hari libur, anak ada yang latihan musik, ada yang olahraga, ada yang belajar, ada yang kegiatan-kegiatan yang lain, itu ada. Beginilah suasana pagi di pesantren Sabilul Mutakin Pangandaran. Para santri bersiap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sebelum masuk kelas, mereka terlebih dahulu membersihkan kelas dan halaman sekolah. Ini rutin dilakukan setiap pagi, agar sekolah tetap rapi, bersih, dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bagian doa pagi. Doa pagi seperti ini merupakan aktivitas rutin sebelum masuk kelas. Seluruh siswa diwajibkan untuk berdoa setiap pagi. Doa bersama ini dipimpin oleh salah seorang siswa dengan menghadap ke kiblat. Doa itu adalah penting, karena di pesantren ini kita ajarkan, di sini kita belajar, di sini kita bekerja dengan keras, belajar dengan keras maksud saya, dan berdoa. Dalam menjalankan kegiatan belajar mengajarnya, PSM Pangandaran memakai metode kombinatif,
yaitu memadukan metode pesantren dan pendidikan formal. Untuk pendidikan formal, di sini tersedia madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Sedangkan untuk pendidikan pesantren mengadopsi dua sistem, yaitu melalui kitab-kitab salat untuk pelajaran fikih, akhlak, dan tafsir. Sedangkan untuk pelajaran bahasa, kedisiplinan, dan keterampilan mengadopsi dari pesantren modern. Artinya konten kurikulum pesantren kita ini diadop dari dua sistem itu, yaitu pesantren salaf dan pesantren modern. Nah, di luar dua sistem utama pokok ini, kita masih memiliki program pendukung dan program intensifikasi itu. Jadi program intensif ini kita sediakan kepada seluruh santri supaya yang seperti saya sampaikan tadi, semua potensi, bakat, kreativitas itu bisa tercover di sini. Dalam mengembangkan kemampuan para santrinya, PSM Pangandaran terus berinovasi dengan mengadopsi metode-metode baru di luar pesantren. PSM juga banyak melakukan networking institusional dengan sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tertentu. Upaya ini dilakukan agar para santrinya memiliki prestasi akademik yang tinggi dan multi-intelijensia. Kita harus cinta belajar secara individu, dan pesantren secara kelembagaan juga menjadi cinta belajar juga, artinya menjadi lembaga yang terus belajar, yang terus inovatif. Kita mengambil metode begini Pak ya, ketika ada metode baru, ada metode yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang sudah unggul, itu kita adopt. Metode yang keluar seperti metode-metode yang mutakhir, itu juga diadopt oleh pesantren. Ada seperti student centered learning, itu kita kembangkan di sini, di mana murid itu menjadi sentral pembelajaran. Jadi guru tidak terus-menerus mendominasi kelas, ini salah satunya, sehingga kreativitas murid akan terbangun secara hebat. Ada setidaknya 30 orang guru yang mengajar di PSM Pangandaran. Mereka guru-guru profesional di bidangnya. Berasal dari sekitar Pangandaran, para guru ini dibantu oleh para pembimbing, khususnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan MMI atau Madrasah Mu'alimin Islamiyah. Lebih banyak sukanya, karena saya senang mengajar dari dulu. Memang istilahnya cita-cita saya dari kecil memang suka mengajar, apalagi di sini kondisinya beda seperti di luar. Kalau di pesantren sudah terbiasa disiplin, jadi untuk mengajar lebih mudah lagi. Untuk mengasah kemampuan santri dalam berbahasa, di sini disiapkan satu ruang khusus laboratorium bahasa. Peralatannya sangat modern, dibimbing oleh guru yang juga kompeten di bidangnya. Ini dia grup Marching Band PSM Pangandaran. Marching Band merupakan salah satu pelajaran ekstrakurikuler yang paling banyak peminatnya. Mereka biasanya berlatih seminggu sekali dan lebih intensif lagi jika akan mengikuti lomba. Ada juga tahfidz Al-Quran. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan usai jam sekolah. Mereka belajar secara berkelompok sesuai dengan tingkatan hafalan. Tahfidz Quran ini memang tidak diwajibkan kepada seluruh santri. Sifatnya hanya yang minat saja, khususnya untuk tahfidz Quran 30 juz. Untuk program unggulan kita, untuk kekhasan kita mengadakan program tahfidz Quran 30 juz, di mana kita sudah pernah mewisuda juga yang 30 juz selesai 1 sampai 30 ya. Nah, kedepannya kita akan masukkan program tahfidz itu ke dalam kurikulum. Kemarin kita sudah beberapa tempat kita jadikan acuan untuk studi banding, termasuk ke Darul Quran Yusuf Mansur. Dengan begitu banyak aktivitas yang bisa diikuti, santri di sini merasa terwadahi bakatnya. Mereka mengaku bangga bisa pesantren atau sekolah di PSM Pangandaran.
Let me say, go studying, stop smoking. Say it together. Mungkin sekolah luar pengalaman-pengalamannya yang mereka dapatkan cuma sebatas tentang pelajaran di sekolah saja. Sedangkan di sini kan bisa diambil dari kayak di Qur'annya, di hadisnya, terus di masalah pidato, ke dakwah gitu. Kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita dapat. Jadi kita bisa mengamalkan, bukan cuma kita untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Terusnya dari segi bahasanya mungkin dari dulu emang aku suka ingin memperdalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, juga ilmu agamanya, juga kesehariannya untuk pembentukan mental dan lainnya. Karena seluruh santri diwajibkan mondok, pesantren harus menyediakan seluruh fasilitasnya. Selain kamar tidur atau kobong, pihak pesantren juga harus menyediakan makan, yakni makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan ini tantangan tersendiri bagi pesantren. Untuk urusan ini, memang ada tukang masak sendiri. Mereka warga sekitar yang dikerjakan di sini. Ya, cukup melelahkan juga memasak untuk sekitar 340 orang penghuni pesantren. Ya, suka dukanya kadang kalau masak itu cuma itu asap gitu. Masaknya asap gitu. Kalau pakai itu pakai bamba gitu, pakai kayu. Sukanya senang masakin orang banyak, anak-anak santri gitu saya. Biar ibadah gitu, karena Allah aja. Sekarang alatnya memang masih menggunakan kayu bakar. Dapurnya pun agak kotor dan kurang terurus. Namun ke depan pihak pesantren sedang mempersiapkan dapur yang lebih bersih dan higienis. Sementara dapur ini kan pakai kayu itu. Ini satu, kita perhitungkan sudah nggak efisien. Yang kedua, polusinya sudah nggak sehat. Nah, ini ke depan yang sudah kita rencanakan ini dapur menggunakan gas. Jadi lebih efektif, efisien, kemudian kebersihan lingkungan juga terjamin. Keberhasilan PSM Pangandaran dalam mendidik tunas-tunas muda ini memang tidak terlepas dari kerja keras para pengurusnya. Butuh kesabaran dan keuletan. Apalagi pada awal pendirian pesantren, tidak sedikit masyarakat yang mencibir dan mencap jelek kepada pesantren yang digagas oleh Dahlan Iskan ini. Waktu itu sempat ada semacam persepsi jangan-jangan ini pesantren dengan paham apa kan gitu. Nah, alhamdulillah setelah beberapa saat kita banyak berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, para kiai dan lain sebagainya, akhirnya mereka paham kalau kita adalah pesantren yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana paham-paham yang ada di Indonesia saat ini. Nah, dan kemudian semenjak ada kunjungan Pak Dahlan Iskan waktu itu, kesan-kesan seperti itu bubar. Ternyata Pak Dahlan bisa menetralisir bahwa pesantren-pesantren yang kelihatan ekstrim itu bisa menjadi moderat seperti pesantren Sabilul Mutakin ini. Setelah dikunjungi oleh Menteri Dahlan Iskan beberapa waktu lalu, nama pesantren Sabilil Mutakin memang semakin dikenal oleh masyarakat. Terlebih karena memang mata ajar di sini banyak menanamkan jiwa entrepreneur kepada para santrinya. Ini mengacu kepada jejak Dahlan Iskan yang cuma lulusan pesantren, tapi berhasil dalam berbisnis maupun saat jadi birokrat seperti sekarang ini. Insya Allah kita akan berusaha sekuat tenaga bahwa lulusan aliyah nanti akan seperti Pak Dahlan yang lain, terutama lulusan dari pesantren Sabilul Mutakin. Karena modal sejarah kita punya, insya Allah semangat kita ada, kemudian dari sisi daya dukung kita juga ada. Insya Allah kita sangat punya harapan yang tinggi bahwa lulusan aliyah pesantren nanti bisa melahirkan Pak Dahlan baru, insya Allah. He is the best motivation for me, the best inspiration for me, and I hope I can be as him. But I hope so more.
Jadi Arum harap Arum bisa seperti pada Dahlan Iskan, bahkan insya Allah lebih. Yang kita tahu Pak Dahlan Iskan, beliau yang pertama adalah termasuk alumni Madrasah Aliyah Sabilil Mutakin yang berpusat di Takaran, Magetan, Jawa Timur. Selain beliau seorang alumni, beliau adalah juga salah satu dari keturunan pendiri sebuah pesantren Sabilil Mutakin, itu Mbah Hasan Ulama. Jadi secara hubungan Pak Dahlan ini sangat dekat dengan pesantren Sabilil Mutakin. Yang pertama beliau adalah alumni di Madrasah Aliyah Sabilil Mutakin. Yang kedua juga ada masih hubungan keluarga dengan pengasuh atau pendiri pesantren Sabilil Mutakin itu sendiri. Tidak ada yang instan untuk meraih prestasi. Butuh kerja keras, keuletan, dan doa. Dan pesantren Sabilil Mutakin Pangandaran telah melewati itu. Sekarang tinggal memanage dan terus mengembangkan agar PSM Pangandaran menjadi pesantren modern dan melahirkan Dahlan Iskan baru di masa datang. Satu-satu tunas muda bersemi mengisi hidup, gantikan yang tua. Tak terdengar tangis, tak terdengar tawa. Redalah, reda.